Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dan pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai teknologi polikultur dalam sistem tanam ganda. Dengan saya, Anissa Siti, NIM 134180235. Saya Husna Marsyala Kesnadi, NIM 134180237. Saya Bekti Damayanti, NIM 134180246. Dan saya Faisal Adi, NIM 134180247. Berikut ini adalah beberapa sumber referensi yang kami ambil. Yang pertama adalah pengertian dari polikultur. Polikultur adalah penanaman sebidang lahan dengan lebih dari satu jenis tanaman, sehingga pada suatu lahan pertanian dalam jangka waktu tertentu terdapat berbagai macam tanaman. Polikultur sendiri memiliki berbagai kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai kelebihan dari polikultur. Yang pertama adalah menambah kesuburan tanah. Pada sistem polikultur yang melibatkan lebih dari satu jenis tanaman pada suatu lahan, itu dapat menambah kesuburan tanah dengan menyisipkan tanaman yang berguna dalam meningkatkan kesuburan. Seperti tanaman kacang-kacangan yang dapat bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium untuk mengikat kandungan N bebas di udara sehingga kandungan N dalam tanah dapat meningkat dan tanah menjadi lebih subur. Selain itu, menanam dengan jenis tanaman yang berbeda yang memiliki sistem perakaran yang berbeda juga dapat memberikan keuntungan dalam menggemburkan tanah. Yang kedua adalah efisien dalam penggunaan lahan. Sistem polikultur dapat mengefisiensikan penggunaan lahan pertanian karena jarak tanam setiap tanaman yang berbeda akan menyebabkan tersisanya ruang kosong di antara tanaman utama yang ditanam. Dan di ruang kosong tersebut kita dapat menanam jenis tanaman lainnya sehingga semua lahan dapat dimanfaatkan dengan baik. Yang ketiga adalah mendapatkan hasil panen yang beragam. Menanam lebih dari satu jenis tanaman tentu dapat menghasilkan keuntungan yang berlipat. Hal demikian dapat diperoleh melalui sistem tanam polikultur, di mana terdapat beberapa jenis tanaman dalam satu lahan. Ketika masa panen tiba, maka hasil panen yang diperoleh akan beragam dan akan mempunyai nilai ekonomi yang berbeda, sehingga memberikan keuntungan tambahan di samping dari hasil yang didapatkan dari komoditas utama. Yang terakhir adalah mengurangi serangan OPT. Sistem pertanaman secara polikultur dapat mengurangi serangan organisme pengganggu tanaman, karena ada beberapa tanaman yang dia secara alami dapat mengeluarkan zat atau memiliki bau yang tidak disukai oleh organisme yang mengganggu tanaman. Nah, selanjutnya kekurangan dari polikultur. Yang pertama, terjadinya persaingan unsur hara antar tanaman. Hal ini disebabkan karena adanya lebih dari satu jenis tanaman pada suatu lahan sehingga menyebabkan satu tanaman dengan tanaman yang lain mengalami persaingan unsur hara. Yang kedua, perawatan tanaman lebih mahal. Sistem polikultur dengan beragam jenis tanaman dalam satu lahan akan menambah biaya perawatan. Hal itu disebabkan karena antara tanaman utama dengan tanaman yang lain perawatannya berbeda. Kemudian selanjutnya manfaat dari polikultur. Manfaat pertama yaitu meningkatkan pendapatan petani. Meningkatnya pendapatan petani salah satunya dapat diperoleh dengan sistem pertanaman polikultur. Hal itu disebabkan karena selain mendapatkan pendapatan dari tanaman utama, juga mendapatkan pendapatan dari tanaman lainnya yang ditanam secara bersamaan. Manfaat kedua yaitu ketersediaan gizi yang beragam dapat terpenuhi. Hasil tanaman yang beragam berarti ketersediaan gizi untuk masyarakat dapat lebih memadai. Dari hasil yang beragam itu dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan dapat meningkatkan kesehatan. Kemudian manfaat yang ketiga, tanah lebih subur. Tanah yang ditanami menggunakan sistem ini jauh lebih subur karena ada keragaman tanaman yang dibudidayakan. Nah, untuk selanjutnya ini ada macam-macam polikultur.
Yang pertama ada tumpang sari. Nah, tumpang sari ini adalah penanaman lebih dari satu tanaman pada waktu yang bersamaan atau selama periode tanaman pada satu tempat yang sama. Nah, tumpang sari ini adalah pemanfaatan lahan kosong di sela-sela tanaman pokok, peningkatan produksi total persatuan luas karena lebih efektif dalam penggunaan cahaya, air, serta unsur hara. Di samping dapat mengurangi resiko kegagalan panen dan menekan pertumbuhan gulma. Nah, untuk contoh tanamannya ini adalah tanaman jagung dan kedelai. Next. Nah, selanjutnya ada tumpang gilir. Nah, tumpang gilir ini adalah bercocok tanam di mana satu bidang lahan ditanami dengan 2 atau lebih jenis tanaman dengan pengaturan waktu panen dan tanam. Nah, untuk contoh tanaman yang biasa digunakan untuk tanaman sistem tumpang gilir ini adalah brokoli dengan kacang tanah, gandum dengan kapas, jagung dengan kacang tanah, jagung dengan kacang hijau. Nah, pada sistem ini tanaman keduanya ini ditanam menjelang panen tanaman musim yang pertama. Nah, salah satu contohnya adalah tumpang gilir antara tanaman jagung yang ditanam pada awal musim hujan dan kacang hijau yang ditanam di beberapa minggu sebelum panen jagung. Next. Nah, selanjutnya ada tanaman sisipan. Nah, ini merupakan pola tanaman dengan menyisipkan satu atau beberapa jenis tanaman selain tanaman pokok dalam waktu tanaman yang bersamaan atau waktu yang berbeda. Nah, contoh tanamannya ini adalah tanaman kedelai ditanam saat menjelang panen jagung. Yang selanjutnya ada tanaman campuran, merupakan penanaman lebih dari beberapa tanaman dan tumbuh tanpa diatur jarak tanam maupun larangannya. Semuanya tercampur menjadi satu sehingga riskan terhadap ancaman hama dan penyakit. Contohnya ada jagung, kedelai, ubi kayu, dan berbagai jenis tanaman ditanam dalam satu lahan yang sama. Selanjutnya ada tanaman bergiliran, yaitu penanaman 2 jenis tanaman atau lebih yang dilakukan secara bergiliran. Jadi setelah tanaman yang satu dipanen, kemudian barulah ditanam tanaman jenis lain pada kegiatan budidaya selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.